Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di video yang ketiga ini kita akan belajar untuk menggerakkan benda dengan tombol keyboard menggunakan aplikasi Scratch. Ya, jadi pertama kali Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah masuk dulu ke scratch.meet.id, kemudian masuk dengan akun yang sudah kita bikin tadi, kemudian silahkan nanti Bapak Ibu klik buat. Oke, kita praktekkan dulu ya Bapak Ibu ya. Masuk ke nama akunnya, kemudian sandinya, klik masuk. Seperti itu. Nah, nanti akan masuk ke dalam tampilan Scratch seperti ini. Kita pilih yang buat Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan buat proyek baru, akan dimasukkan ke dashboard yang kita akan bikin ya. Ini Bapak Ibu adalah dashboardnya. Nah, terus kemudian ketika kita sudah bikin, Bapak Ibu jangan lupa untuk memberi nama proyeknya Bapak Ibu di sini ya. Contoh di sini saya akan membuat yang namanya kepiting, game kepiting ya, game kepiting. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dikasih nama dulu game kepiting biar nanti nggak lupa. Nah, setelah kita beri nama, kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk merubah dulu settingannya. Bahasanya menggunakan bahasa Indonesia biar nanti memudahkan kita untuk dalam tutorial ini kan saya menggunakan bahasa Indonesia. Terus kemudian juga memudahkan Bapak Ibu nanti kalau misalkan ini harus bergeser, ini namanya event, ini suara, biar lebih mudah ya seperti itu. Terus ini Bapak Ibu yang tadi sedikit saya kenalkan ya tentang tombol-tombol perintah pada Scratch ya. Jadi di sini Bapak Ibu ada beberapa tombol seperti tombol balok atau blok gerakan ya. Jadi blok gerakan itu adalah blok yang di ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah blok gerakan, isinya ini ya. Nah, di sana ada apa saja? Nah, ini Bapak Ibu, di dalamnya nanti ada namanya gerak langkah ya. Itu untuk menggerakkan sprite sejauh jumlah langkah yang ditentukan ke arah yang sedang dihadapinya ya. Jadi misalkan ini Bapak Ibu, ini adalah gerak ya. Jadi nanti dia akan melangkah 10, melangkah berapa dan sebagainya seperti itu. Ada namanya geser X Y. Itu untuk memindahkan sprite ke koordinat tertentu di panggung atau stick. Panggung itu yang mana sih Pak Aris? Panggung itu yang ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah panggung stick ya. Nah, nanti dia bisa berputar berapa derajat, kemudian dia bisa berputar ke kiri berapa derajat, dia bisa pergi ke posisi yang mana kita inginkan, pointer sembarang atau pointer mouse bisa, atau pergi ke XY bisa, meluncur, kemudian meluncur itu pasti posisinya kemana bisa kita tentukan juga ya. Itu ada Bapak Ibu di sini tutorialnya. Ini untuk blok rotasi ya, seperti yang tadi saya tunjukkan. Terus blok posisi, atur X dan Y juga ya. Jika menyentuh tepi, pantulkan ya. Itu adalah membuat sprite memantul jika menyentuh batas panggung. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk yang blok gerakan. Nah, sedangkan untuk yang blok tampilan ya, tampilan atau view, itu ada beberapa Bapak Ibu ya. Blok tampilan itu ada di sini Bapak Ibu, yang warnanya apa ini ya? Ungu atau apa ini ya? Biru agak apa ya? Biru agak ungu lah. Kalau menurut saya bingung juga ini. Ya, itu apa saja isinya? Ini Bapak Ibu isinya ya. Nanti kalau bingung gitu ya, bisa dilihat tutorialnya. Ada ucapkan selama berapa detik, itu membuat sprite menampilkan dialog dalam bentuk gelembung teks selama waktu tertentu. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa. Kita coba saja ya. Jadi kita klik dulu event. Nah, kita klik dulu Bapak Ibu yang bikin sprite-nya diklik dulu. Kemudian ketika tadi tampilan ya, katakan kita masukkan di sini Bapak Ibu, katakan halo selama 2 detik. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Klik halo. Nah, berhasil ya Bapak Ibu ya. Halo. Seperti itu. Itu contoh ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian juga ada ucapkan mirip dengan yang sebelumnya, tapi teks tetap muncul tanpa batas waktu. Jadi dia muncul terus teksnya, nggak bisa hilang ya. Kemudian pikirkan, itu untuk mirip dengan ucapkan tetapi menggunakan gelembung pikiran ya. Jadi Bapak Ibu nanti
cocoknya untuk apa ya ini ya kira-kira ya Pak Aris ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen ini yang gelembung-gelembung seperti ini cocok untuk sebuah cerita Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan ini untuk cerita ya. Pikirkan, kita coba ya. Klik, gitu ya. Kita klik, halo. Kemudian, nah muncul Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi bisa bikin sebuah cerita ya. Terus juga bisa untuk blok kostum atau latar belakang. Ganti kostum ke ya, mengubah tampilan sprite ke kostum lain yang telah disediakan. Selanjutnya bisa kostum, maksudnya berpindah ke kostum berikutnya dalam daftar kostum sprite. Ya, jadi sprite itu punya baju ya Bapak Ibu. Nanti bisa berubah-berubah menggunakan blok kostum. Ada blok efek visual, mengubah efek sebesar ya, atur efek ke nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tampilan view ini untuk beberapa yang bisa ini ya, bisa digunakan oleh Bapak Ibu ya. Silakan dipakai nanti. Juga ada namanya blok suara. Blok suara ini untuk merubah atau memberikan atau menampilkan suara ya. Contoh blok dasar suara itu mainkan suara sampai selesai. Ya, suara apa sampai selesai ini ya. Misalkan contoh kita coba ya Bapak Ibu ya. Suara itu yang ini Bapak, yang ungu ya. Yang ungu kok ungu. Mainkan suara, misalnya ini ya, klik. Suaranya apa? Meong. Nah, kita bisa ngubah yang lainnya Bapak Ibu ya. Misalkan kita klik rekam ini, kita mau ngubah yang lain, kita tutup dulu. Nah, kita tambah di sini. Nah, misalkan hewan kita ganti. Nah, nah misalkan ini ya, osh. Nah, kita kembali lagi ke kode Bapak Ibu ya. Klik kode. Nah, kita rubah di sini jadi ghost. Nah, coba kita klik ya. Coba lihat. Ya itu contoh ya Bapak Ibu ya. Itu untuk suara-suara dan sebagainya. Kita belum berlatih gerak ini Bapak Ibu. Masih mengenal balok dulu ya. Oke, terus kemudian setelah suara juga ada ya ini suara ini bisa dipelajari nanti yang apa? Menggunakan sensor volume, kemudian mengubah volume sebesar, atur volume. Nah, itu bisa diatur-atur Bapak Ibu ya untuk balok suara. Terus juga ada namanya blok kejadian atau balok kejadian, itu event ya biasanya. Nah, itu yang paling harus ada itu adalah ini Bapak Ibu ya. Ketika bendera hijau diklik ya, berarti yang tadi ya bendera hijau ya. Atau ketika tombol apa ditekan, nah ini ya. Ketika sprite ini diklik, nah, ketika latar belakang berubah ke itu untuk yang kejadian dasar. Terus ada juga blok kejadian dengan pesan atau broadcast, mengirim pesan ke seluruh proyek untuk memicu skrip tertentu ya, kirim dan tunggu ketika saya menerima dan sebagainya. Nah itu. Terus ada juga blok kontrol ya. Nah, blok kontrol ini adalah untuk memberikan seperti pengulangan, kemudian pengkondisian, if else ya atau mungkin loop dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Juga untuk penundaan. Nah, nanti akan kita belajar Bapak Ibu ya untuk tutorial berkaitan dengan blok kontrol ini. Akan kita mainkan semua. Enggak semua sih. Tergantung sih nanti gamenya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Ada blok sensor atau sensing ya. Sensor atau sensing ini biasanya ini Bapak Ibu ya. Ada di ya ini warna biru. Nah, misalkan nanti ketemu spread ketemu apa, jadi apa ya. Itu ibaratnya kayak tabrakan atau apa gitu ya Bapak Ibu ya. Itu nanti akan bermain di sensor ya. Ini contohnya Bapak Ibu blok sensor itu. Pendeteksi interaksi pengguna. Misalkan menunjuk mouse ya, mengembalikan jarak antara sprite saat ini dengan penunjuk mouse atau sprite lain, blok mouse dan keyboard dan sebagainya. Ada juga penginderaan waktu atau deteksi teks, itu sensor ada ya. Untuk blok suara, volume, blok video motion, itu bisa menggunakan blok sensor juga ya. Jadi fungsi utama blok sensor ini membuat sprite merespon input keyboard atau mouse, membuat efek animasi yang bergantung pada jarak atau sentuhan, mengontrol sprite berdasarkan waktu atau suara dari mikrofon, mengaktifkan interaksi dua arah dengan pengguna seperti game atau kuis. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau membuat game atau animasi interaktif, blok sensor ini pasti akan membuat proyeknya lebih seru dan dinamis ya. Ayo nanti kita ke praktek Bapak Ibu ya. Nah, juga ada blok operator ya. Ini biasanya untuk operasi matematika ya, untuk pembandingan ya. Nanti bisa digunakan bagi Bapak Ibu yang guru-guru matematika ya, menggunakan logika
and, or, not ya, untuk pengolahan teks string ya. Kemudian untuk modul pembulatan, fungsi utama blok operator itu adalah melakukan perhitungan matematika dalam game atau animasi, membandingkan nilai untuk membuat keputusan dalam program, menggabungkan teks untuk menampilkan pesan yang lebih dinamis, dan tentunya mengontrol alur program dengan logika and, or, and not ya. Nah, juga ada blok variabel ya Bapak Ibu ya. Blok variabel ini biasanya blok dasarnya itu atur kemana, kemudian tampilkan variabel, ubah sebesar ya. Itu kegunaannya adalah untuk menyimpan skor, nyawa atau level dalam game, menyimpan jawaban pemain dalam proyek interaktif, mengontrol waktu penghitungan langkah atau data lainnya, menggunakan list untuk menyiapkan banyak informasi sekaligus. Nah, sekarang kita akan coba ya Bapak Ibu ya, untuk memulai bikin gerakan dengan tombol yang ada di keyboard. Nah, jadi pastikan dulu, nanti karena kita akan bikin yang namanya game kepiting. Nah, ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Caranya gimana menghapusnya? Diklik, digeser, sudah hilang. Nah, karena ini game kepiting, maka kita akan menghapus dulu spread ini, kucing ini jadi kepiting. Caranya apa? Kita hapus dulu spreadnya. Nah, disuruh ngapus yes or no, yes. Nah, sekarang kita akan ngambil spread baru. Nah, silakan diklik spread ini Bapak Ibu ya. Pilih plus. Nah, seperti ini kita cari hewan kepiting atau crab. Nah, ini ya, kepiting ya. Kita klik seperti ini maka sudah muncul crabnya. Kalau kita mau mengecilkan ya, skalanya dikecilkan, kita bisa Bapak Ibu ukurannya ini kita kurangi, misalkan ganti 70. Nah, jadi kecil deh. Nah, seperti ini ya. Atau lebih kecil lagi, monggo 50. Nah, seperti itu ya. Ini adalah crabnya, seperti itu. Terus yang kita lakukan Bapak Ibu setelah membuat spreadnya ini ya, tutorialnya sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan bikin nanti logikanya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita akan bikin game kepiting ini, dia akan menghindari yang namanya, dia akan bergerak kanan kiri menghindari batu. Maka kita butuh spread selanjutnya yaitu batu. Nah, caranya sama, tinggal klik spread seperti ini, kita pilih batu. Batu itu bahasa Inggrisnya rock ya. Nah, kita cari aja rock. Nah, ini ya, rock seperti ini Bapak Ibu. Kita klik. Nah, batunya kita sesuaikan ya ukurannya. Nah, 50 juga. Nah, biar pas. Oke, batunya di atas. Ada apa namanya, kepitingnya atau kepiting ada, batu ada. Nah, saya pengen nanti ini ada di bawah laut. Nah, maka saya akan bikin backgroundnya itu bawah laut. Caranya bagaimana? Kita masuk ini Bapak Ibu ya, pilih latar atau background, klik seperti ini. Kita silakan pilih mana yang cocok untuk bawah laut. Misalkan kita ambil yang ini. Nah, underwater ini Bapak Ibu ya. Klik saja seperti ini. Jadi deh. Nah, nanti logikanya gini Bapak Ibu. Nah, ini kalau kena game over. Kalau dia bisa geser kanan, geser kiri, menghindari batu, maka dia tetap hidup seperti itu. Nah, gamenya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba Bapak Ibu bikin agar ini bisa bergerak-gerak. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu nih tutorialnya. Nah, caranya adalah ini. Kita akan menggerakkan kepiting ke kanan dan ke kiri untuk menghindari jatuhnya batu. Yang pertama Bapak Ibu silakan klik dulu kepitingnya. Kemudian klik when atau ketika atau kejadian. Kemudian Bapak Ibu pilih bendera ini ya, kita geser. Kemudian kita pilih geser ketika tombol. Nah, seperti itu. Terus bisa diganti nama tombolnya, pilih panah kanan. Oke, kita coba Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sini. Kita klik dulu kepitingnya, crabnya. Kemudian pilih kejadian, pilih ketika. Ketika tombol, nah ini Bapak Ibu ya, ketika tombol ini ya. Nah, ini kan spasi nih. Kita rubah Bapak Ibu, tombol apa nih? Tombol panah kanan. Nah, panah kanan ditekan, sudah kita rubah ya. Selanjutnya ngapain? Nah, sekarang kita lihat. Nah, agar kita bisa bergerak
ke kiri dan ke kanan, Bapak Ibu bisa klik gerakan. Nah, yang gerakan yang atas ya Bapak Ibu ya. Geser tombol gerak. Oke, kita praktekkan. Masuk ke gerakan seperti ini. Dia akan bergerak berapa? Nah, tinggal digeser, diincepkan. Apa diincepkan itu? Dimasukkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Selanjutnya silakan. Oh, ini background sudah. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, sebentar. Nah, ini ya, geser tombol gerak sudah. Nah, biar tidak ribet, Bapak bisa nanti bisa menggandakan ya tombol dengan perintah sama. Kita akan bikin dia bergerak ke kanan ke kiri ya. Bisa kita lihat Bapak Ibu, di sini kita bisa menggandakan langsung ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ubah nama tombol jadi panah kiri dan sebagainya. Nah, ini sekarang kita akan coba dulu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah perintah. Coba ketika kita klik tombol kanan pada keyboard, dia akan bergerak 10 langkah. Kita cek ya. Kita klik dulu. Nah, ini. Loh, Bapak Ibu udah geser ya dia. Ya, dia bisa geser ke kanan. Nah, tapi ke kirinya nggak bisa ini. Karena nggak ada perintahnya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kita tinggal bisa ini tinggal kita klik kanan. Kita gandakan. Nah, maka kita sudah punya ini. Ya, sekarang kita ganti tombol panah kiri. Nah, ini biar bergerak ke kiri berarti kasih negatif. Negatif 10. Nah, kita sekarang coba Bapak Ibu ya. Klik lagi ya. Jalankan. Kiri bisa. Kanan bisa. Nah, akhirnya bisa nih Bapak Ibu ya. Kepitingnya bisa gerak kanan kiri. Oke deh. Sekarang kepitingnya sudah beres. Bisa bikin bergerak kanan kiri. Sekarang apalagi nih Pak Aris? Oke, sekarang kita akan coba. Setelah bikin benderanya sudah bergerak, sekarang kita akan mencoba yang namanya batunya. Batu itu bisa turun ya. Jadi nanti batunya akan bisa turun. Seperti apa? Jangan kemana-mana Bapak Ibu. Di materi ini kita akan bikin gerakan batunya bisa turun seperti hujan ya. Dia akan menjatuhi kepitingnya. Jangan kemana-mana, masih di channel Aris Eka Parcila Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.